Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Ketemu lagi ya bersama Ibu pada pelajaran kimia. Adapun judul yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu termokimia. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih, kalian tahu nggak apa sebabnya plester bisa menurunkan panas? Nah, iya ya. Jawabannya yaitu sangat bersangkutan dengan termokimia. Kita simak yuk materi selanjutnya. Nah, kita langsung ya ke pengertian termokimia. Termokimia ini merupakan ilmu kimia yang mempelajari panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, dari kata termo yang artinya panas dan kimia, reaksi kimia. Nah, di video ini kita akan membahas 3 dari 5 yang seharusnya dibahas. Yang pertama yaitu apa sih bedanya sistem dengan lingkungan? Yang kedua, reaksi eksoterm dan endoterm. Yang ketiga, jenis-jenis perubahan entalpi. Sedangkan yang keempat dan yang kelima yaitu kalorimeter dan hukum Hess akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Oke, apa bedanya sistem dengan lingkungan? Sistem itu adalah segala sesuatu yang kita amati. Pada kali ini, sistemnya itu yaitu reaksi kimia. Di reaksi kimia itu ada 2, yaitu ada produk hasil reaksi dan ada namanya produk yaitu reaktan. Nah, yang produk atau reaktan itu disebut dengan sistem. Yang bukan produk, bukan juga reaktan, itu disebut dengan lingkungan. Contohnya seperti ini. Ada air panas dalam botol. Maka air panas itu perlu kita amati, maka disebut dengan sistem. Dan botolnya itu adalah batas antara sistem dengan lingkungan. Lingkungannya itu apa? Bisa udara, bisa tangan kalian, ya. Nah, ketika botolnya kita buka, berarti bukan cuma panas aja yang bisa keluar masuk, tapi juga uap air. Nah, ketika botolnya kita tutup, maka hanya yang bisa keluar masuknya itu adalah panas saja, ya. Nah, baru kita masuk ke hubungan antara sistem dengan lingkungan. Nah, sistem bisa mengalami perpindahan kerja dari sistem ke lingkungan gitu ya, ataupun dari lingkungan ke sistem. Nah, selain itu, sistem juga bisa melepaskan kalor ke lingkungan, bisa juga dari lingkungan yang memberikan kalor ke dalam sistem. Nah, kalor yang dilepas atau dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tekanan tetap itu disebut dengan entalpi atau delta H. Sudah kebayang apa yang dimaksud dengan entalpi? Oke, selanjutnya ada reaksi eksoterm dan endoterm. Cara kita membedakan antara eksoterm dan endoterm ya. Kita mulai dulu dari reaksi eksoterm. Eksoterm itu berarti exit, keluar ya. Nah, artinya ada kalor yang keluar dari sistem ke lingkungan dan ciri-cirinya kalor yang keluar tadi itu menyebabkan suhu naik seperti itu. Jadi kalau tiba-tiba mengeluarkan panas gitu ya, berarti itu ada reaksi eksoterm gitu ya. Nah, supaya lebih kelihatan lagi ketika kita anak IPA-nya, kita lihat ya diagram energi berikut. Nah, reaktan sebelum berubah menjadi produk, teorinya dia harus melewati yang namanya konflik teraktivasi. Nah, untuk mencapai konflik teraktivasi itu, dia butuh energi aktivasi. Kalau buktinya apa sih? Nah, kalau ada hidrogen misalkan ya dengan oksigen dicampurkan begitu saja, ya nggak bakal meledak. Tapi kalau misalkan hidrogen dan oksigen dicampurkan misalkan dengan sedikit panas atau api, ya pasti bakal meledak gitu. Ya berarti itu hidrogen dan oksigen akan bereaksi, dia harus dikasih energi aktivasi dulu. Kemudian dia bisa meledak gitu.
berubah menjadi produk. Nah, kalau kita lihat grafiknya, maka energinya reaktan dengan energinya produk gimana coba? Naik apa turun? Turun ya? Iya kan, turun. Ya, reaktannya ada di atasnya produk, berarti dia perubahan entalpinya jadi negatif gitu. Delta H sama dengan min negatif. Nah, karena delta H itu rumusnya yaitu H produk dikurangi H reaktan gitu. Jadi nantinya H produk akan lebih kecil dibandingkan H reaktan. Ya, otomatis jadi negatif ya, karena produknya itu lebih kecil dari reaktan. Nah, selanjutnya kita masuk ke reaksi endotherm atau reaksi endo. Berarti ada panas atau kalor yang diberikan lingkungan ke sistem gitu, menyebabkan suhunya itu menjadi turun gitu. Suhu kita ya yang pas kita pegang itu akan turun. Nah, kalau kita lihat lagi di kurva energi tadi, sama ya kayak tadi, bahwasannya reaktan kalau mau berubah menjadi produk harus melewati yang namanya kompleks teraktivasi dulu gitu, senilai energi aktivasi tertentu, lalu kita lihat lagi energinya energi yang terlihatnya antara produk dengan reaktan naik apa turun? Apa? Ya, naik ya, karena lebih besar daripada reaktan. Nah, berarti terjadi kenaikan entalpi. Berarti kalau kenaikan tandanya positif ya, itu bisa teman-teman lihat bahwa delta H-nya bernilai positif. Ini nih rumusnya, delta H sama dengan H produk dikurangi H reaktan. Dengan itu H produk akan lebih besar daripada H reaktan, seperti itu. Jadi exotherm delta H-nya negatif dan endotherm delta H-nya positif, seperti itu. Cuman itu aja sih bedanya mereka berdua ya, antara endotherm sama exotherm. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang entalpi, apa itu entalpi, coba Ibu mau tanya dulu atau mengulang dulu pelajaran kelas 1 dulu, yaitu tentang persamaan reaksi kimia ya. Kan teman-teman belajar tuh cara menyetarakan reaksi gitu. Nah, di persamaan reaksi kimia itu ada juga persamaan termokimia, yaitu persamaan reaksi setara yang meliputi keadaan fisik, jumlah zat, serta kalor yang menyertai reaksinya. Nah, yang termokimianya di sini ininya nih, serta kalor yang menyertai reaksi. Jadi reaksinya itu dikaitkan dengan kalor gitu ya. Contohnya coba lihat. Reaksi berikut. Waktu di kelas 1 dulu, kita hanya membuat reaksi itu 1 CH3OH liquid ditambah 1,5 O2 gas menjadi 1 CO2 gas ditambah 2 H2 gas. Gitu aja udah ya. Nah, tapi di termokimia itu harus ditambah dengan apa tadi? Ya, perubahan entalpinya. Kalau exotherm, maka kita harus tulis tandanya negatif. Kalau endotherm, kita harus tulis tandanya positif gitu. Tandanya positif gitu. Jangan lupa ditulis, itu wajib ditulis pada termokimia. Nah, sekarang cara membacanya. Gimana sih ini cara membaca persamaan kayak gini? Nah, caranya gini, pembakaran 1 mol cairan CH3OH dengan 1,5 mol gas O2 atau pembakaran 1 mol cairan etanol dengan 1,5 mol gas oksigen menghasilkan 1 mol gas karbon dioksida dan 2 mol gas H2O. Reaksi ini melepaskan kalor sebesar 638 kJ, seperti itu. Nah, sekarang barulah kita berbicara tentang jenis-jenis entalpi. Nah, jenis-jenis entalpi ini sebenarnya tergantung kepada jenis reaksinya. Maksudnya gimana sih maksudnya? Nah, jadi kalau reaksinya pembentukan berarti entalpinya entalpi pembentukan.
Kalau misalkan reaksinya pembakaran, berarti entalpinya entalpi pembakaran. Begitu juga kalau misalkan ada entalpi asam tambah basa, berarti itu namanya entalpi netralisasi atau reaksi netralisasi gitu. Nah, sedangkan kondisi standar itu ketika teman-teman semua melakukan percobaan pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Itu suhu dan tekanannya tidak boleh berubah atau harus dalam kondisi standar seperti itu. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke jenis entalpi yang pertama, yaitu reaksi pembentukan. Nah, atau kita sebut dengan entalpi pembentukan ya. Ciri-cirinya apa sih entalpi pembentukan tersebut? Atau delta HF tersebut, ciri-cirinya apa? Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, unsur standar atau sama dengan 1 mol senyawa. Nah, jadi si unsurnya itu harus dalam keadaan 1 mol gitu, teman-teman. Nah, jadi apapun unsurnya, misalkan unsur ditambah unsur, itu menghasilkan cuma boleh 1 mol senyawa gitu. Jadi, ketika ada unsur ditambah unsur, mau itu berapapun unsur, ketika dia menghasilkan satu produk, berarti itu namanya reaksi pembentukan gitu ya. Gitu. Nah, adapun definisinya yaitu kalori yang menyertai panas pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Begitu. Contohnya misalkan, entalpi pembentukan metanol. Berarti reaksinya gimana? Si karbon dalam bentuk solid, itu harus bentuk solid ya atau padatan, ditambah H2 dalam bentuk gas, ditambah O2 dalam bentuk gas. Itu akan menghasilkan CH3OH liquid seperti itu. Jadi kalau kita mau membentuk 1 mol metanol, berarti kita campurkan 1 mol karbon dengan 2 mol hidrogen ditambah setengah mol oksigen seperti itu. Nah, delta H yang kita dapatkan tadi disebut dengan delta HF. Harganya sekitar minus 239 kJ per mol seperti itu. Nah, reaksi yang kedua kebalikan dari reaksi pembentukan, yaitu apa? Reaksi disosiasi atau reaksi penguraian. Berarti apa itu reaksi disosiasi? Jadi senyawa yang terbentuk tadi terurai kembali menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar ya, seperti biasa. Contohnya nih. Contohnya entalpi penguraian atau delta HD-nya si metanol. Nah, berarti reaksinya tinggal dibalik karena di sini coba perhatikan bahwasannya reaksi disosiasi ini kebalikan dari reaksi pembentukan ya. Jadi reaksi yang tadi itu tinggal dibalik, yang asalnya pembentukan menjadi penguraian seperti itu. Ya. Nah, di sini coba lihat delta H-nya, karena di sini delta H. Karena di sini entalpi disosiasi, berarti delta H-nya yaitu delta HD gitu. Kenapa sih di sini bernilai positif? Kenapa coba? Ya karena di sini penguraian, kebalikan dari pembentukan. Nah, jadi intinya kalau misalkan pembentukannya nilainya negatif, berarti pada penguraiannya bernilai positif gitu. Nah, entalpi berikutnya adalah entalpi pembakaran atau reaksi pembakaran. Apa sih ciri-ciri reaksi pembakaran itu? Ciri-ciri dari reaksi pembakaran adalah ketika sebuah zat kita reaksikan dengan oksigen menghasilkan suatu produk. Nah, jadi kalori yang menyertai pada pembakaran 1 mol zat dengan gas oksigen dalam keadaan standar. Nah, ketika reaksi pembakaran standar berarti kalori yang menyertainya ketika 1 mol zat tadi
harus dalam keadaan 1 atmosfer dan 25 derajat Celcius. Contohnya yaitu reaksi pembakaran propana. Propana itu di mana ya? Ada yang tahu nggak? Ya, propana itu ada di gas LPG ya. Salah satu campuran dari LPG selain butan ada propana. Ya, betul ya kalau propan asli harganya mahal. Gitu. Yang ditabung-tabung kecil tuh. Nah, gimana sih cara bikin propana ini? Berarti si propana tadi dibakar, direaksikan dengan oksigen, maka hasilnya pasti apa? Pasti karbon dioksida dengan air, seperti itu. Energi yang dihasilkannya yaitu bernilai negatif gitu. Pasti kalau misalkan yang namanya pembakaran itu tidak akan lebih dingin, pasti akan lebih panas gitu. Karena hal tersebut, maka nilai delta Hc-nya bernilai negatif, seperti itu. Negatif. Selanjutnya ada entalpi netralisasi. Nah, netralisasi ini sepertinya udah pernah ya waktu SMP kalau nggak salah. Jadi teman-teman nggak bakal asing dengan yang namanya entalpi netralisasi. Apa sih entalpi netralisasi ini atau reaksi netralisasi ini? Ya betul ya, yang namanya netralisasi pasti pencampuran antara asam dan basa. Nantinya produknya bakal apa? Ya produknya garam dan air, seperti itu. Nah, kalor yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol air dalam reaksi asam basa dalam keadaan standar gitu. Nah, kalau waktu SMP kalian itu cuma taunya garam-garam itu apa saja. Nah, yang sekarang kita lihat itu air yang terbentuknya gitu, bukan garamnya lagi gitu. Nah, itu yang menyebabkan dia kita pakai di harga entalpi netralisasi, seperti itu. Nah, gitu. Jadi itu ya delta Hn itu atau delta H netralisasi itu yang tadi kalori yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol air dalam reaksi asam basa dalam keadaan standar gitu. Seperti biasa 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Seperti itu teman-teman. Begitu. Adapun ini contohnya, ada entalpi netralisasi antara larutan asam klorida dan basanya yaitu NaOH ya. Berarti HCl dalam bentuk aqueous atau cairan atau larutan, HCl aqueous ditambah NaOH aqueous itu menghasilkan garam dan air. Apa? Di sini garamnya. Garamnya yaitu NaCl. NaCl dalam bentuk aqueous dan air dalam bentuk liquid. Seperti itu. Jadi di sini H2O air, NaCl-nya garam gitu ya. HCl-nya basa, HCl-nya asam, NaOH-nya basa gitu. Berarti betul ya itu reaksi netralisasi. Nah, harga entalpi netralisasinya adalah minus 56,9 kJ per mol, seperti itu. Nah, demikian teman-teman pembahasan mengenai termokimia bagian 1. Mudah kan? Nah, kalau kalian belum paham, yuk tanyakan via grup atau di chat ya ke ibu. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas mengenai bagian 2-nya ya. Bagian 2 yang tadi hukum Hess ya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Mudah-mudahan paham ya. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatannya. Gitu. Sekian dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.